PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-396 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus sebagai Ranggu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sebelum fajar menyingsing,
Arya Kamandanu, Sakawuni, Gajah Biru dan pasukan Majapahit yang berjumlah 300 orang meninggalkan tepian sungai Boyolangu. Mereka berkuda hampir seharian lamanya. Menjelang malam tiba, mereka tiba di desa Parangcuri. Mereka terkejut setengah tidak percaya melihat pemandangan yang terpampang di desa Parangcuri. Rumah-rumah penduduk hangus terbakar, ternak banyak yang mati, mayat warga desa bergelimpangan di sana-sini. Sungguh-sungguh biadab. Aku hampir tidak percaya ada manusia bisa melakukan kekejaman serupa ini. Ya, nampaknya di desa ini baru saja terjadi pembantaian, Gusti Kamandanu. Benar, Kakang Gajah Biru. Lihat, lihat Kakang. Ya. Ada orang berlari-lari menuju kemari. Tolong kami, tuan-tuan. Siapakah Bapak ini? Mengapa Bapak sampai luka separah ini? Aduh, saya warga desa Walangsapitu. Desa kami baru saja diserang kaum perusuh. Mereka membakar rumah-rumah penduduk. Mereka membunuh ternak dan membunuh warga desa. Tolonglah kami, tuan-tuan. Apakah desa Walangsapitu masih jauh letaknya dari sini, Bapak? Itu di belakang bukit itulah letak desa Walangsapitu. Cepat, tuan-tuan, cepat. Cepat tolong kami. Mereka itu penjahat yang sangat kejam. Mereka tidak kenal peri kemanusiaan. Mereka membunuh semau-maunya. Mereka membunuh warga desa, sanak saudara kami, bahkan keluarga kami. Tolonglah kami, tuan-tuan. Kukira perbuatan ini adalah perbuatan Pubajil dan anak buahnya. Mereka harus segera ditumpas. Mereka harus segera dimusnahkan dari muka bumi ini, Kamandanu. Apakah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana sempat melihat pemandangan seperti ini? Sudahlah, Kakang Gajah Biru. Gusti Prabu tidak harus melihat pemandangan seperti ini. Mata dan telinga kita adalah mata dan telinga Gusti Prabu. Kita adalah wakil-wakil beliau. Setelah tugas ini nanti selesai, kita tinggal melaporkannya ke hadapan Gusti Prabu. Bagaimana, Sakawuni? Sebentar lagi malam tiba. Kita lanjutkan saja perjalanan, Kamandanu. Kalau memang desa Walangsapitu tidak begitu jauh, kita masih akan sempat bertemu dengan kaum perusuh itu. Baiklah, ayo kita berangkat. Kau berkuda di depan bersamaku, Wuni. Dan kau, Kakang Gajah Biru. Ya. Kau mengawal barisan dari belakang. Baik. Ada orang-orang berkuda menuju kemari, Tuanku Bajil. Apakah jumlah mereka cukup banyak? Jumlah mereka sekitar 300 orang, Tuanku. Dan nampaknya mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Mereka bersenjata lengkap, Tuan. Kalau begitu, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Bakar rumah-rumah itu dan tinggalkan tempat ini segera. Ayo ya, cepat. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas,
puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inum, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita terlambat, Kamandanu. Binatang-binatang jahanam itu sudah pergi. Kurang ajar. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan perbuatan biadab ini. Ayo Wuni, ayo Kakang Gajah Biru, kita susul mereka. Ha, ha. Mengikuti kita. Nampaknya begitu, Kakang. Mereka masih mengikuti kita. Mereka itu bodoh sekali. Mereka mencari mati rupanya. Di mana kita akan menggebuk mereka beramai-ramai, Kakang Bajil? Tenang saja, Sambi, tenang. Jatah Gimbal, dan kau, Kolo Rampis, kau juga Macan Rumpus. Ya, Tuanku Bajil. Kerahkan orang-orang. Tambah lagi orang-orang kita yang berada di lereng bukit. Cegat orang-orang Majapahit itu di kaki bukit Pendem. Biarkan dulu mereka memasuki pintu bukit. Kemudian gebuk beramai-ramai dari 3 jurusan. Kau, Kolo Rampis, memimpin orang-orangmu dari sebelah barat. Dan kau, Macan Rumpus, menyergap dari arah timur. Sedangkan Jatah Gimbal akan menyerbu dari selatan. Kepung mereka dari 3 jurusan. Ya, musnahkan mereka semuanya. Jangan satu pun dibiarkan hidup. Orang-orang Majapahit itu harus diberi pelajaran yang berharga. Mereka tidak boleh memandang remeh padaku. Mereka pikir siapa aku ini. Ayo cepat, kerjakan perintahku. Benarkah ini yang namanya Bukit Pendem, Kamandanu? Iya. Begitulah menurut keterangan orang desa Walang Sapi itu tadi. Inilah kaki Bukit Pendem. Saya mencium sesuatu yang mencurigakan ini. Keadaan di sekitar kaki bukit ini sepi sekali. Kalau memang kaki Bukit Pendem ini merupakan sarang kaum perusuh, seharusnya ada di antara mereka yang berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati, Kakang Gajah Biru. Nampaknya kehadiran kita sudah ditunggu-tunggu. Lihat, Kamandanu, lihat. Aku melihat ada bayangan-bayangan bergerak dari balik rumpun semak belukar. Itu yang di sana itu. Baru saja Sakawuni menyelesaikan kata-katanya dan belum lagi Arya Kamandanu sempat melihat ke arah yang ditunjukkan Sakawuni. Mendadak dari gerombolan semak belukar bermunculan orang-orang berkuda. Mereka langsung menghambur dengan membabi buta. Tuanku Bajil sudah kembali. Ranggu, ya. Cepat siapkan orang-orangmu. Bantulah mereka. Aku mendengar pertempuran sudah terjadi di kaki Bukit Pendem. Bantulah teman-teman kita. Bantulah mereka memusnahkan orang-orang dari Majapahit. Maksud tuanku, orang-orang Majapahit? Cepat, Ranggu. Kerahkan orang-orangmu dan turunlah ke kaki Bukit Pendem. Bergabunglah dengan teman-temanmu yang lain. Mereka sedang terlibat pertempuran dengan orang-orang Majapahit. Oh, baik, Tuanku Dewi. Ranggu segera mengumpulkan orang-orangnya.
Dengan dibantu Kulagiri, Rangguh menyiapkan kuda-kuda dan perbekalan senjata tajam. Sebentar kemudian mereka pun sudah menghambur turun ke kaki Bukit Pendem. Malam itu kaki Bukit Pendem menjadi ajang peperangan. Prajurit-prajurit Majapahit bertarung dengan gigih. Sementara itu anak buah Empu Bajil menyergap dari berbagai jurusan. Semula pertarungan nampak berjalan dengan seimbang. Tapi setelah Rangguh datang bersama teman-temannya, maka prajurit-prajurit Majapahit menjadi keteter. Gajah Bir memimpin pasukannya dan berusaha untuk mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Wuni! Ada apa, Kamandanu? Aku tidak melihat Empu Bajil dan Dewi Sambi. Mungkin mereka bersembunyi di sarangnya. Ayo kita cari mereka. Sementara biarlah Kakang Gajah Biru memimpin pasukan. Bukit ini, Kamandanu. Suasananya sunyi sekali. Kita harus mengobrak-abrik lereng bukit ini, Buni. Kita harus menemukan sarang gembong penjahat besar itu. Kalau begitu, marilah kita teruskan sampai ke puncaknya. Iya. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sementara itu, di kaki Bukit Pendem masih terus berlangsung pertarungan sengit. Prajurit-prajurit Majapahit berusaha memberikan perlawanan dengan seluruh kemampuannya. Sekalipun jumlah mereka semakin lama semakin berkurang. Kaum Prusuh mendesak mereka. Kaum Prusuh di bawah pimpinan Jata Gimbal, Olo Rampis, Rangguh dan Kulagiri menyerbu habis-habisan. Kalian ini prajurit-prajurit bodoh. Mau apa kalian datang kemari, ha? Hei, sepertinya aku pernah mengenal suaramu. Kalau tidak salah, kau pernah mendekam di ruang tawanan Majapahit. Kau benar. Akulah Jata Gimbal. Aku memang pernah mendekam beberapa tahun di ruang tawanan Majapahit. Tapi sekarang keadaanku sudah berubah. Aku dan teman-temanku sudah bebas. Kami semuanya sudah bebas. Dan kalian tidak berhak apa-apa lagi atas diri kami. Jata Gimbal, aku datang kemari untuk menumpas kalian. Kaum perusuh seperti kalian ini harus dimusnahkan dari muka bumi Majapahit. Ada perlunya kau banyak bicara. Lihatlah keadaanmu sekarang ini. Sebentar lagi kalian semua akan binasa di kaki Bukit Pendem. Tubuh kalian akan kami cincang-cincang.
dan kami lemparkan ke pinggir-pinggir jalan supaya menjadi makanan burung gagak. Ayo! Sergap lagi mereka. Bunuh mereka semua. Inilah perintah Tuanku Bajel. Bunuh mereka. Jangan biarkan seorang pun lolos. Ayo! Ayo! Sepertinya kau sangat membanggakan sekali pedang rampasanmu itu, Kakang. Pedang ini ampuh sekali, Sambi. Tentu saja aku bangga karena bisa merebutnya dari Kamandanu. Dan pedang ini akan menjadi milik Empu Bajel selama-lamanya. Pedang yang hebat. Pedang yang tiada bandingnya di seluruh muka bumi ini. Dan aku yakin benda pusaka ini akan melengkapi kemampuanku sebagai seorang pendekar. Sekarang aku tidak perlu ragu-ragu lagi. Akulah pendekar paling unggul. Lihat, Sambi. Lihatlah. Lihatlah, Sambi. Lihatlah pamor pedang ini. Dia bernyala-nyala kemerah-merahan. Dia seperti menyebarkan darah musuh-musuhnya. Dan pedang ini seperti mempunyai nyawa. Dia sanggup menggetarkan seluruh urat darahku. Dia sanggup membakar darahku menjadi merah bernyala-nyala. Sekarang aku tidak perlu gentar lagi menghadapi siapapun juga. Aku tidak perlu takut sekalipun harus berhadapan dengan Wong Agung guruku sendiri. Kau memang kelihatan lebih gagah dengan menggenggam pedang itu, Kakang Bajel. Kau kelihatan lebih perkasa? Apa benar begitu, Sambi? Mengapa aku harus berdusta kepadamu, Kakang? Terima kasih, Sambi. Terima kasih atas pujianmu. Dan sekarang ganti aku yang akan memuji. Aku tidak butuh pujian. Mengapa begitu, Sambi? Aku yakin setiap manusia butuh pujian, betapapun kecilnya. Apalagi pujian mempunyai arti tersendiri dalam hati seorang wanita. Bukankah demikian? Kau jangan berdusta padaku, Sambi. Baiklah. Setidak-tidaknya pujian tidak akan menyakiti hatiku. Nah, lakukanlah. Oh, Sambi, kaulah bidadariku. Selama ini kita selalu bersama-sama. Kita berkuda bersama-sama. Kita menyusuri lembah. Kita menyusuri lereng-lereng bukit. Kita menjelajahi tebing-tebing sungai. Kita keluar masuk desa dan kampung-kampung. Kita selalu bersama-sama. Kita memang ditakdirkan untuk selalu bersama-sama, Sambi. Ya, Empu Bajel dan Dewi Sambi memang ditakdirkan untuk selalu bersama-sama. Lalu mau apa kita kalau sudah selalu bersama-sama? Aku mau ini. Ayo, Sambi, kita hanya berdua di dalam pondok ini. Orang-orangmu sibuk berperang di bawah sana. Mengapa kau justru menginginkan yang lain? Kau tidak perlu turun tangan, Sambi. Orang-orangku sudah cukup untuk membereskan prajurit-prajurit Torol itu. Biarkan saja mereka. Ayo, Sambi. Ayo, tunggu apa lagi? Kakang, ada sesuatu yang akan kukatakan padamu. Apa? Apa, Sambi? Kau pasti akan terkejut sekali. Dan kau pasti tidak menduganya sama sekali. Apa itu? Ayo cepat katakan. Katakan apa itu? Kau boleh percaya, boleh tidak, Kakang Bajel. Selama ini kita memang selalu bersama-sama. Dan selama ini kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Persetan. Siapa yang melarang? Para dewa pun tidak melarang. Kita tidak mengambil hak orang lain. Kita hanya ingin sekedar bersenang-senang. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kecuali bersenang-senang. Nah, itulah Kakang Bajel. Jika seseorang merasa lapar, maka dia butuh makanan. Dan setelah makan, maka dia akan merasa kenyang.
suatu perbuatan pasti membawa akibatnya. Demikian pula perbuatan kita, Kakang Bajel. Dengar baik-baik. Aku akan memberimu seorang bayi. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwang haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Empu Bajil terkejut. Dia tersentak dan terdiam beberapa saat lamanya. Kemudian dia menatap tajam ke arah Dewi Sambi. Dewi Sambi balas menatap. Tiba-tiba Empu Bajil tertawa terbahak-bahak. Dan setelah itu dia menubruk Dewi Sambi. Selanjutnya mereka bergulingan di atas pembaringan di dalam pondok. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka berdua? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu serta Sakawuni? Apakah akhirnya mereka akan bentrok dengan Empu Bajil dan Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.